Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Kartini akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Neraca Pembayaran. Ya udah, selanjutnya kita langsung ke materi aja ya. Yang pertama yaitu ada komponen dan tujuan neraca pembayaran. Komponen utama neraca pembayaran yaitu yang pertama, current account atau neraca berjalan. Current account dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama, neraca perdagangan. Yang kedua, ada neraca jasa. Yang ketiga, ada neraca transaksi sepihak atau yang bisa disebut dengan capital account. Selanjutnya, sambungan dari komponen utama yaitu yang kedua, capital account atau neraca modal. Yang ketiga, monetary account atau neraca moneter. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca pembayaran yaitu yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau sering disebut dengan foreign exchange budget. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data dan penyusunan statistik pendapatan nasional atau sering disebut dengan national account. Materi selanjutnya yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan selisih antara ekspor dan impor. Jenis-jenis neraca pembayaran yaitu neraca perdagangan aktif, neraca perdagangan pasif, dan neraca perdagangan seimbang. Dan yang kedua itu terdapat faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, diantaranya biaya produksi, biaya dan ketersediaan bahan baku, bursa pergerakan nilai, multilateral, bilateral, dan unilateral, hambatan non-tarif, ketersediaan devisa yang memadai yang dapat digunakan untuk membiayai impor, harga pokok produksi di rumah. Dan yang ketiga yaitu manfaat neraca perdagangan. Yang pertama yaitu sebagai tolak ukur kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak yang terkait. Yang kedua, mengetahui besaran jumlah pengeluaran dan pendapatan negara. Dan yang selanjutnya menjadi informasi kegiatan ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu B. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang berisi keseluruhan pembayaran oleh suatu negara dengan negara lain karena adanya pembelian barang atau jasa, dan keseluruhan pembayaran dari luar negeri karena adanya penjualan barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu. Kemudian C. Macam-macam transaksi dalam neraca pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Kemudian D. Bentuk umum neraca pembayaran. 1. PDB atau GDP atau biasa disebut produk domestik bruto atau gross domestic product. 2. PNB atau GNP atau produk nasional bruto atau gross national product. Yang ketiga, pendapatan per kapita, dan yang keempat, pendapatan nasional. Kemudian pos-pos dalam neraca pembayaran. Yang pertama yaitu transaksi dagang atau trade. Yang kedua, pos pendapatan modal atau income on investment. Yang ketiga, pos transaksi unilateral atau unilateral transaction. Yang keempat, pos penanaman modal langsung atau direct investment. Yang kelima, pos hutang piutang jangka panjang atau long term loan. Yang keenam, pos hutang piutang jangka pendek atau short term loan. Yang ketujuh, pos sektor moneter atau current account. Yang kedelapan, pos selisih perhitungan atau errors and omissions. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Yang pertama yaitu mekanisme harga,
yang kedua mekanisme pendapatan, yang ketiga mekanisme moneter. Kemudian struktur neraca pembayaran. Struktur neraca pembayaran dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu 1. Neraca perdagangan, 2. Neraca jasa-jasa, yang ketiga transaksi berjalan, yang keempat neraca modal, yang kelima 3 ayat yang bukan merupakan neraca, yang keenam jumlah nilai transaksi berjalan, yang ketujuh selisih perhitungan, dan yang kedelapan yaitu cadangan devisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.